Islam keempat adalah puasa. Puasa itu ada secara syariat, ada secara thariqah, ada secara hakikat. Puasa secara syariat itu adalah tidak makan dari pagi sampai maghrib, tidak mengikuti nafsu, yang khususnya urusan makan minum dan urusan seks. Itu secara syariat. Yang secara thariqah yaitu tidak mengikuti nafsu selama puasa. Nafsu yang biasanya dilambangkan oleh ulama-ulama yang keluar dari lubang 5. Makan, minum, melihat yang tidak baik, mendengarkan yang tidak baik, bicara yang tidak baik. Lubang 7 atau 9? 9. Itu puasa secara thariqah. Puasa secara hakikat itu adalah mengendalikan hati dari selain Allah. Tidak memperbolehkan hati kita kemasukan hal-hal selain urusan ketuhanan. Ini puasa secara hakikat. Ketika rakyat Indonesia dibiasakan puasa secara syariat, secara thariqah, secara hakikat, saya yakin kerakyatan di Indonesia baru bisa tercipta seperti yang diharapkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, terutama wakil-wakil rakyatnya dulu. Bisa tidak mereka puasa ngempet nafsu, harus benar-benar memikirkan rakyat, bukan memikirkan ketua partai, bukan memikirkan pengusaha saja, bukan memikirkan kepentingannya sendiri saja, tapi memang benar-benar memikirkan rakyat. Inilah puasa. Nomor 5, rukun Islam nomor 5 adalah haji. Diaplikasikan secara hakikat oleh tokoh-tokoh kita sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Haji adalah sempurnanya rukun Islam. Tujuan akhir dari pemerintahan Indonesia adalah membuat keadilan yang merata. Haji kenapa dilambangkan dengan keadilan sosial? Lihat saja haji itu umrohnya, pakaian umrohnya sama. Itu presiden, tukang becak, raja, atau pembantu, atau pejabat tinggi, atau siapapun memakai pakaian yang sama, hanya 2 lembar pakaian yang diselempangkan. Itu zaman Nabi Ibrahim adalah pakaian khas budak. Budak dari dulu tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, hanya 2 lembar pakaian yang diselempangkan untuk penutup aurat bawah dan penutup atas. Kita dalam menghadap Allah tidak memakai status duniawi kita. Semuanya menghadap Allah hanya memakai status sebagai hamba Allah. Inilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada sa'i, ada tawaf. Itu semestinya perjalanan kita dalam menghadap Allah, dalam hidup sehari-hari. Safa marwah kita adalah perjuangan kita mencari air kehidupan, seperti yang dilakukan oleh Siti Hajar. Untuk mencari kehidupan di dunia ini, perjalanan Safa dan Marwah 7 kali, tapi nanti tetap berakhir di tawaf, hanya sebagai hamba Allah. Ini kalau memang kepingin menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam keseharian, kita tetap
mencari rezeki dari Allah untuk kehidupan kita, tapi nanti berakhir tetap pada sebagai hamba, sama-sama sebagai hamba Allah. Ketika sudah menghadap Allah sebagai hamba, itu tidak ada status keduniaan, tidak ada dalam pergaulan, tidak ada pandangan saya raja, kamu membantu, saya presiden, kamu rakyat, saya orang kaya, kamu orang miskin, tidak ada. Nah, ini falsafah haji seperti ini. Maka kita beruntung sekali punya negara yang berdasarkan rukun Islam. Ya, ini kenapa saya ungkap di sini ketika akan ada muktamar NU ini. Saya sangat prihatin dengan kiai-kiai, ulama-ulama yang ikut berpendapat bahwa Pancasila itu bugot. Apa? Tauhid dimasukkan dalam bugot. Tauhid itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Katanya itu lambang-lambang setan. Ini ulama yang tidak paham rahasia hakikat. Banyak ulama NU yang seperti itu, banyak. Sehingga mereka mendukung adanya khilafah karena menganggap Pancasila bukan Islami. NU yang ditempatkan Allah di Indonesia ini sebagai penjaga persatuan Indonesia, kalau tidak bisa bersatu, NU sudah tidak bisa bersatu lagi, maka saya jamin persatuan di Indonesia ini akan terpecah. Karena yang mengikat hanya NU. Lihat saja organisasi lain selain NU, tidak ada yang peduli dengan persatuan Indonesia. Mereka hanya peduli dengan bisnis mereka, ambisi mereka, ingin menguasai Indonesia, bukan pada persatuan Indonesia. Yang menjaga persatuan Indonesia hanya NU. Kalau NU pecah, maka akan sangat mudah memecah belah Indonesia ini. Nah, ini semoga sampai kepada para peserta muktamar nanti, agar dipilih benar-benar kiai NU yang akan memimpin NU. Ciri khas kiai NU, mereka alim soal fikih, soal tasawuf, soal tauhid. 3 fan ilmu ini biasanya menjadi ciri khas kiai NU. Paham, alim fikih, alim tauhid, dan alim tasawuf. Itu persyaratan yang dari dulu tokoh-tokoh NU seperti itu yang dipilih sebagai Rois Am dan sebagai PBNU. Jangan sampai memilih tokoh-tokoh yang bukan NU secara sejatinya, nanti akan merusak NU. Oke, terima kasih, semoga manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di telepon